Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Atingsi. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan analisa laporan dari kasus Mercedes-Benz yang terbakar. Yang pertama adalah latar belakang dari kasus ini. Insiden terbakarnya Mercedes-Benz di Incheon, Korea Selatan pada 4 Agustus 2024 menjadi sorotan dunia. Kasus kebakaran mobil listrik yang terjadi di basement sebuah apartemen tersebut menghancurkan puluhan mobil lainnya yang ada di sekitarnya. Kasus ini menjadi viral karena tidak diketahui apa penyebabnya. Dilihat dari rekaman CCTV, mobil tersebut yang diparkir tersebut langsung terbakar di bagian baterainya, padahal mobil tersebut tidak sedang dicas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelini Primadani dengan NIM 211212157. Mercedes-Benz adalah perusahaan otomotif Jerman yang sudah berdiri sejak tahun 1926 dan terkenal sebagai produsen mobil premium serta inovator dalam industri otomotif. Awal dari perusahaan ini berasal dari penggabungan dua perusahaan besar, Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) dan Benz NG, yang didirikan oleh dua pelopor otomotif, Karl Benz dan Gottlieb Daimler. Sejak awal, Mercedes-Benz memfokuskan dirinya untuk menghadirkan kendaraan berkualitas tinggi dengan teknologi canggih. Salah satu mobil paling ikonik yang mereka produksi adalah Mercedes-Benz 300 SL yang pada tahun 1950-an mencuri perhatian dunia dengan pintu gullwing-nya yang khas. Dalam inovasi teknologi, Mercedes-Benz sering menjadi pelopor, khususnya dalam keamanan dan kenyamanan. Mereka adalah salah satu yang pertama kali memperkenalkan sistem anti-lock braking system (ABS) di dunia, teknologi airbag, dan berbagai fitur canggih lainnya untuk keamanan pengemudi dan penumpang. Dalam era kendaraan listrik, Mercedes-Benz turut bersaing dengan seri EQ yang merupakan lini kendaraan listrik mereka, mulai dari sedan hingga SUV seperti EQS dan EQC. Perusahaan ini juga berinvestasi besar dalam teknologi otonom yang telah memperkenalkan berbagai fitur semi-otomatis dalam beberapa model mobilnya. Saat ini, Mercedes-Benz tetap menjadi salah satu merek otomotif yang paling terkemuka di dunia. Namun, tantangan besar datang dari berbagai kompetitor yang juga agresif dalam mengembangkan kendaraan listrik seperti Tesla yang lebih dulu populer di pasar kendaraan listrik dan perusahaan tradisional lainnya seperti BMW, Audi, dan perusahaan Asia seperti BYD dan Hyundai. Dibandingkan dengan Tesla yang mendominasi pasar EV global, Mercedes-Benz sedikit tertinggal dari segi volume penjualan kendaraan listrik meskipun tetap unggul dalam hal kemewahan dan fitur. Mercedes-Benz kini berupaya mempercepat transportasi elektrifikasinya dengan target untuk menawarkan hanya kendaraan listrik pada tahun 2030 di beberapa pasar. Upaya ini menunjukkan komitmen mereka untuk tetap kompetitif dalam industri otomotif masa depan yang semakin menuju ke arah ramah lingkungan. Dalam konteks manajemen isu dan krisis, kajian teori yang relevan bagi Mercedes-Benz terkait kasus tersebut mencakup stakeholder teori. Menurut stakeholder teori, Mercedes-Benz perlu mempertimbangkan dampak krisis terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, pemerintah, dan komunitas lokal. Dengan komunikasi terbuka dan tindakan kompensasi, perusahaan dapat menunjukkan tanggung jawab sosialnya dan mempertahankan dukungan dari pemangku kepentingan. Kemudian Situational Crisis Communication Theory atau SCCT yang dikembangkan oleh W. Timothy Combs menawarkan kerangka kerja untuk memilih strategi komunikasi krisis yang tepat berdasarkan jenis krisis dan tingkat tanggung jawab perusahaan. Dalam kasus ini, kebakaran pada mobil listrik dapat digolongkan sebagai krisis teknis dengan risiko reputasional tinggi bagi Mercedes-Benz. SCCT mengklasifikasikan respon krisis dalam 3 kelompok utama: defensif atau deny, pengurangan atau diminish, dan perbaikan atau pemulihan rebuild. Berdasarkan SCCT, respon yang paling tepat bagi Mercedes-Benz adalah pendekatan rebuild, di mana perusahaan mengakui tanggung jawab jika terbukti terkait dengan mereka dan menunjukkan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa. Tindakan ini dapat mencakup pernyataan resmi,
yang mengakui adanya kekhawatiran pemanggilan ulang jika perlu atau menawarkan kompensasi kepada korban yang terkena dampak. Pendekatan rebuild dapat membantu Mercedes-Benz membangun kembali kepercayaan konsumen dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan. Kemudian ada image restoration theory. Image restoration theory dari William Benoit menekankan cara perusahaan memperbaiki citranya setelah mengalami krisis reputasi. Teori ini mencakup beberapa strategi seperti koreksi atau corrective action, pengalihan, defensibility, dan penguatan atau bolstering. Untuk kasus ini, Mercedes-Benz dapat menerapkan strategi corrective action dengan melakukan perbaikan atau penarikan produk yang terbukti bermasalah serta mengambil langkah-langkah keamanan tambahan pada baterai dan sistem manajemen panas kendaraan listrik mereka. Pendekatan korektif ini menunjukkan bahwa perusahaan mengakui masalah dan berupaya untuk memperbaikinya. Pendekatan lain yang bisa digunakan adalah bolstering, di mana Mercedes-Benz menekankan rekam jejak positifnya dalam keamanan dan inovasi teknologi sambil menyampaikan bahwa insiden ini adalah kasus yang langka. Baik, selanjutnya mengenai faktor internal dari perusahaan. Yang pertama, insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas baterai dan sistem manajemen baterai pada kendaraan listrik Mercedes-Benz. Meskipun belum ada penyebab yang pasti yang ditemukan, kejadian ini dapat merusak reputasi perusahaan terkait keamanan dan kualitas produknya. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi dan pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi. Yang ketiga, prosedur keamanan yang terkait dengan penyimpanan dan penggunaan baterai kendaraan listrik perlu ditinjau ulang dan ditingkatkan. Yang keempat, Mercedes-Benz perlu memberikan informasi yang transparan dan jujur kepada konsumen mengenai insiden ini, serta langkah-langkah yang diambil mengenai masalah tersebut. Yang kelima, insiden ini dapat merusak citra merek dari Mercedes-Benz sebagai produsen kendaraan mewah dan berkualitas. Adapun faktor eksternal perusahaan, yakni yang pertama, aturan baru yang melarang parkir mobil listrik di basement merupakan respon langsung terhadap insiden ini. Peraturan semacam ini dapat membatasi fleksibilitas konsumen dalam menggunakan kendaraan listrik dan berpotensi mengurangi permintaan penjualan. Yang kedua adalah kejadian ini dapat memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan kendaraan listrik secara umum. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli mobil listrik di masa depan. Yang ketiga, pesaing Mercedes-Benz dapat memanfaatkan situasi ini untuk mempromosikan produk mereka dan juga menonjolkan keunggulan fitur keamanan kendaraan mereka. Yang keempat, media massa akan terus memantau perkembangan kasus ini dan juga memberikan liputan yang luas. Liputan media yang bersifat negatif dapat merusak citra dan reputasi bagi Mercedes-Benz. Yang kelima, perusahaan asuransi mungkin akan menaikkan premi asuransi dan untuk kendaraan listrik, ataupun mereka bahkan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban. Yang keenam, dampak terhadap operasional perusahaan. Perkenalkan, nama saya Valentini Yolanda, NIM 211202124. Isu yang dihadapi Mercedes-Benz karena kasus mobil listrik tersebut adalah banyak orang yang tertarik ingin membeli mobil listrik Mercedes-Benz, jadi khawatir dengan keamanan mobil tersebut karena takut kejadian kebakaran atau konslet baterai terjadi. Nomor 2, dikarenakan kasus terbakarnya baterai mobil listrik Mercedes-Benz di Korea Selatan, citra Mercedes-Benz menjadi rusak dan mengikis kepercayaan customer. Yang ketiga, Mercedes-Benz mungkin menjadi menghadapi pada penyelidikan oleh otoritas keamanan dan diwajibkan untuk memastikan bahwa produknya memenuhi standar keselamatan yang ketat. Insiden seperti ini dapat mengakibatkan penarikan kembali atau recall kendaraan yang memakan biaya besar, selain dampak finansial dari penurunan kepercayaan pasar terhadap saham perusahaan. Cara penerapan proses manajemen krisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kinerja dan citra perusahaan. Yang pertama, melakukan konferensi pers ke publik dengan menjelaskan mengapa kejadian terbakar baterai mobil listrik Mercedes-Benz dan melakukan penyelidikan
mengapa bisa baterai mobil listrik terbakar dan berjanji akan melakukan pengecekan gratis kepada mobil Mercedes-Benz dan mobil listrik all unit dan tipe yang sudah dibeli oleh customer agar kejadian ini tidak terjadi dan menyebabkan kerugian pada banyak pihak. Yang kedua, Mercedes-Benz dapat memanfaatkan media sosial dan situs web perusahaan untuk memberikan informasi terbaru terkait insiden, investigasi, dan langkah-langkah yang diambil. Menyediakan jawaban dan dukungan bagi konsumen di platform ini membantu meredakan kekhawatiran dan memperlihatkan transparansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Melani Dewi dengan NIM 211212127. Pentingnya manajemen isu dan kritis dalam menghadapi masalah dalam mempertahankan reputasi. Jika perusahaan Mercedes-Benz tidak memberikan reaksi terhadap berbagai kasus yang dihadapinya, maka akan berdampak pada situasi yang terjadi. Berikut ini beberapa skenario dan dampaknya. Yang pertama, kehilangan kepercayaan pelanggan. Pelanggan mungkin merasa khawatir tentang keselamatan dan keamanan mobilnya. Ini bisa menyebabkan penurunan penjualan dan loyalitas pelanggan yang berkurang terhadap Mercedes-Benz. Yang kedua, kerugian finansial. Kasus yang tidak ditangani dapat berujung pada tuntutan hukum atau biaya perbaikan yang tinggi. Selain itu, perusahaan mungkin menghadapi denda dari pihak yang terkait. Yang ketiga, citra perusahaan yang buruk. Reputasi perusahaan Mercedes-Benz dapat tercoreng, apalagi Mercedes-Benz ini termasuk golongan perusahaan mobil mewah. Kasus tersebut sudah menjadi sorotan dunia. Citra buruk dapat bertahan lama dan sangat mempengaruhi strategi pemasaran selanjutnya. Yang keempat, peningkatan regulasi. Jika perusahaan tidak proaktif, maka pemerintah mungkin merespon dengan meningkatkan regulasi yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis. Yang kelima, persaingan yang meningkat. Persaingan perusahaan akan lebih responsif terhadap isu, keselamatan, dan kualitas dapat mengambil pangsa pasar. Konsumen mungkin beralih ke merek lain yang lebih peduli terhadap masalah ini. Yang keenam, krisis komunikasi. Tanpa respon yang jelas, perusahaan tidak memberikan klarifikasi dan investigasi terhadap isu tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan konsumen, akan kehilangan kepercayaan pelanggan, dan merusak kredibilitas perusahaan. Yang terakhir, dampak jangka panjang pada inovasi. Jika perusahaan tidak memperhatikan umpan balik dan masalah yang ada, inovasi dalam produk dan layanan mungkin terhambat, yang menyebabkan stagnasi di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan dengan NIM 211212062. Faktor internal yang pertama, reputasi merek yang kuat. Tidak perlu banyak pembenaran bahwa Mercedes-Benz adalah salah satu nama merek paling kuat dan berpengaruh di era ini. Orang langsung teringat perusahaan ini ketika memikirkan mobil mewah. Mercedes-Benz dikenal secara global atas kemewahan, kualitas, dan keandalannya. Reputasi merek yang sudah lama memberikan nilai tambah dan loyalitas pelanggan yang signifikan. Yang kedua, teknologi inovatif. Merek sebesar Mercedes diharapkan memprioritaskan alokasi investasi untuk program penelitian dan pengembangan mereka. Hal ini tidak mengejutkan, tetapi mereka telah membawanya ke tingkat berikutnya. Mercedes-Benz berada di garis depan inovasi otomotif, mengintegrasikan teknologi canggih seperti mengemudi otomatis, AL, dan sistem infotainment canggih. Faktor eksternal yang pertama, memanfaatkan AL dan mengemudi otonom. Kemajuan dalam Mercedes buatan dan teknologi mengemudi otonom dapat meningkatkan daya tarik kendaraan Mercedes-Benz. Untuk kesimpulan pada analisa kasus kali ini, kasus kebakaran mobil listrik dari Mercedes-Benz ini sangat menjadi pengingat bagi seluruh industri otomotif bahwa keamanan kendaraan listrik adalah suatu isu yang sangat penting. Dengan mengambil pelajaran dari insiden kali ini, industri otomotif dapat terus mengembangkan kendaraan listrik yang aman, efisien, dan juga ramah lingkungan.